Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tahukah kamu bahwa waktu subuh bukan waktu biasa? Banyak orang masih terlelap, banyak manusia masih tenggelam dalam mimpi. Namun pada saat itulah langit sedang terbuka. Dalam Islam, subuh adalah waktu terjadinya peristiwa-peristiwa besar, baik yang tercatat dalam Al-Quran, hadis maupun dalam kehidupan manusia hingga hari ini. Bukan tanpa alasan Allah memilih waktu subuh sebagai waktu turunnya keberkahan, pengampunan, bahkan penentuan nasib hambanya. Allah berfirman, dan Al-Quran subuh itu disaksikan. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh para malaikat. Maka dengarkan baik-baik, karena bisa jadi kejadian besar itu sedang terjadi dalam hidupmu, namun kamu tidak menyadarinya karena lalai dari subuh. Subuh adalah waktu turun dan naiknya para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, saat manusia masih tidur, dua rombongan malaikat bergantian tugas. Mereka mencatat, siapa yang bangun, siapa yang sholat, siapa yang lalai. Lalu mereka naik menghadap Allah, dan Allah bertanya, padahal Dia Maha Mengetahui, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah kejadian besar pertama di waktu subuh. Laporan amal manusia langsung dihadapkan kepada Allah. Subuh adalah waktu dibaginya rezeki dan takdir harian. Allah adalah Ar-Razzaq. Namun tahukah kamu, pembagian rezeki memiliki waktu-waktu khusus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud Tirmidzi. Hadis ini bukan sekedar doa, tetapi isyarat bahwa waktu pagi, terutama subuh, adalah waktu keberkahan rezeki. Banyak orang mengejar rezeki dengan kerja keras, lembur, bangun siang, namun melupakan kunci pembuka rezeki terbesar, subuh. Karena rezeki bukan hanya dicari, tetapi diturunkan oleh Allah. Subuh adalah waktu doa paling mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sepertiga malam terakhir berakhir di waktu subuh. Banyak doa dikabulkan tepat di ambang subuh. Banyak dosa diampuni sebelum matahari terbit. Banyak takdir berubah saat manusia bersujud di waktu ini. Namun sayangnya, banyak yang memilih selimut daripada sajadah. Subuh adalah pembeda antara iman dan kemunafikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa? Karena subuh tidak terlihat manusia, tidak ada pujian, tidak ada sorotan. Hanya iman yang murni yang mampu menggerakkan tubuh dari tempat tidur ke masjid. Maka subuh menjadi timbangan kejujuran iman seseorang. Subuh adalah waktu peristiwa sejarah besar para nabi. Banyak peristiwa besar terjadi di waktu pagi. Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, azab kaum-kaum terdahulu diturunkan di pagi hari, kemenangan-kemenangan besar kaum beriman terjadi setelah subuh. Allah berfirman, maka azab kami datang menimpa mereka di pagi hari. Quran Surat Al-A'raf ayat 98. Subuh adalah waktu keputusan Allah dijalankan. Subuh adalah waktu perlindungan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, dijamin langsung oleh Allah. Dijaga dari keburukan, musibah, kesempitan. Namun jaminan itu hanya untuk mereka yang menjaga subuh. Jangan ringankan subuh, karena ia menentukan hidupmu. Saudaraku, jika hidupmu terasa sempit, jika rezekimu terasa berat, jika hatimu gelisah tanpa sebab, coba jujur pada diri sendiri. Bagaimana hubunganmu dengan subuh? Karena subuh bukan sekadar sholat. Subuh adalah waktu kejadian besar yang menentukan arah hidup manusia. Allah tidak membutuhkan sholat kita. Kitalah yang membutuhkan rahmat Allah di waktu subuh. Semoga setelah ini, kita tidak lagi menunda, tidak lagi meremehkan, karena bisa jadi pertolongan besar yang kamu tunggu sedang turun di waktu subuh. Namun kamu masih tertidur. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.